Salam untuk kita semuanya, berjumpa lagi dengan saya di channel Aritela Tutorial, tempat kita untuk berbagi informasi seputar informasi pendidikan dan informasi guru, serta informasi honorer dan informasi lain yang ada hubungannya dengan dunia pendidikan dan guru dan dunia honorer, atau informasi lain yang relevan. Pada pertemuan ini, saya menyapa seluruh Bapak Ibu honorer setanah air yang selalu setia melaksanakan tugas tanpa mengenal lelah dalam melaksanakan kegiatan pelayanan publik di instansi pemerintah pusat, demikian dengan instansi pemerintah daerah. Saya yakin Bapak Ibu honorer selalu semangat dan selalu dalam keadaan sehat walafiat. Pada pertemuan ini ada satu hal penting yang perlu saya sarankan kepada seluruh Bapak Ibu honorer terkait dengan perkembangan program pemerintah, rencana pemerintah untuk menuntaskan honorer setelah pengesahan Undang-Undang Aparatur Sipil Negara yang baru. Nah, di sini disampaikan bahwa Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Menpan RB Abdullah Azwar Anas ungkap status Satuan Polisi Pamung Praja atau Satpol PP di Undang-Undang Aparatur Sipil Negara yang baru. Nah, Bapak Ibu, di sini disampaikan bahwa honorer muda dan tua tetap aman. Ini satu hal yang kita syukuri, Bapak Ibu ya. Nah, apa dan bagaimana terkait dengan informasi yang disampaikan oleh Menteri Anas? Mari kita simak bersama, jangan kemana-mana Bapak Ibu, dan jangan lupa dukung channel ini dengan cara like dan subscribe, share, dan komen, serta nyalakan tombol notifikasinya supaya semua informasi yang disalurkan melalui channel ini selalu update di layar Bapak Ibu. Tanpa basa-basi lagi, langsung pada informasinya. JPNN.com Jakarta memuat satu informasi yang menggembirakan untuk seluruh Bapak Ibu honorer setanah air. Dan pada pertemuan ini, informasi yang dimuat oleh JPNN adalah informasi mengenai status honorer Satuan Polisi Pamung Praja atau Satpol PP, di mana disampaikan bahwa baik honorer muda maupun tua tetap aman. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Menpan RB Abdullah Azwar Anas menyampaikan bahwa Undang-Undang Aparatur Sipil Negara atau UU ASN baru salah satunya mengatur penyelesaian masalah honorer. Syukur Alhamdulillah dengan hal ini, tentunya semua honorer nantinya bersukacita oleh karena yang disampaikan oleh Menpan RB adalah keuntungan para honorer di negeri ini. Salah satunya tentang status Satuan Polisi Pamung Praja non-PNS yang akan diselesaikan dalam dua cara. Ingat Bapak Ibu ya, salah satu di luar honorer lain adalah honorer Satuan Polisi Pamung Praja yang akan diselesaikan dengan dua cara. Honorer Satuan Polisi Pamung Praja atau yang disebut dengan Satuan atau Satpol PP non pegawai negeri sipil dalam arti honorer bisa diangkat pegawai negeri sipil maupun P3K. Luar biasa ya, P3K dan PNS bisa. Ini kata Menpan RB Abzar Anas saat ditemui jpn.com seusai RUASN disahkan di rapat paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia pada 3 Oktober 2023 hari Selasa yang lalu. Dia memaparkan bahwa honorer Satuan Polisi Pamung Praja yang berusia di bawah 35 tahun akan diangkat menjadi pegawai negeri sipil. Ingat Bapak Ibu ya, honorer Satuan Polisi Pamung Praja yang berusia di bawah 35 tahun akan diangkat menjadi pegawai negeri sipil. Satuan Polisi Pamung Praja yang usianya di atas 35 tahun diangkat menjadi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau diangkat menjadi P3K. Jadi itulah dua cara yang ditempuh atau yang disampaikan oleh pemerintah melalui Menpan RB bahwa honorer usia muda dan tua tetap aman. Karena honorer usia muda diangkat menjadi PNS dan honorer usia di atas 35 tahun diangkat menjadi ASN P3K. Mekanisme pengangkatan honorer Satuan Polisi Pamung Praja ini akan diatur lebih lanjut dalam peraturan pemerintah atau PP. Jadi ini adalah satu hal yang membuktikan komitmen pemerintah terkait dengan penuntasan honorer di Satuan Polisi Pamung Praja. Kita yakini juga bahwa honorer bidang lain seperti itu ya. Tentunya ini bukan hanya di Satuan Polisi Pamung Praja saja. Bahwa penuntasan honorer itu termasuk juga mungkin bidang lain
bahwa penuntasannya itu ada dua cara, yaitu dengan diangkat menjadi pegawai negeri sipil atau PNS dan diangkat menjadi P3K atau pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. Namun menunggu aturan lebih lanjut dalam peraturan pemerintah yang akan dibuat oleh pemerintah. Ketua Umum Ikatan Pagarbaya Nusantara IPBN, Raspati, langsung merespons Menteri Anas. Dia mengapresiasi kebijakan tersebut dan berharap apa yang disampaikan Menteri Anas benar-benar tertuang dalam peraturan pemerintah. Nah, tentunya ini Bapak Ibu satu harapannya dan sebagaimana yang telah dijanjikan dan disampaikan oleh Menteri Anas juga bahwa ini akan dimuat dalam peraturan pemerintah terkait dengan penuntasan ini, yang mana mekanismenya ada dua, yaitu pengangkatan menjadi PNS dan P3K dengan memperhatikan usia para honorer. Sejatinya kami ingin diangkat ASN PNS, tetapi itu bukan harga mati, kata Raspati. Kalau memang pemerintah mengarahkan ke P3K tambah Andreas, pengurus IPBN, mereka akan menerima dengan catatan harus P3K penuh waktu bukan paruh waktu. Karena P3K penuh waktu dan paruh waktu itu ada bedanya dari sisi karir, dari sisi kerja, dan juga dari sisi kesejahteraan. Maka harapannya P3K penuh waktu. Alasannya, Satuan Polisi Pamung Praja itu mengamankan Perda dan menjadi garda terdepan. PNS bukan harga mati buat kami, tetapi kalau P3K harus penuh waktu, tegas Raspati. Semoga saja ini bisa terkabul Bapak Ibu. Dia pun mendesak pemerintah segera menerbitkan aturan teknisnya berupa peraturan pemerintah yang mengakomodasi seluruh honorer, khususnya tenaga Satuan Polisi Pamung Praja non-pegawai negeri sipil menjadi aparatur sipil negara. Dia meminta isi peraturan pemerintah dari turunan Undang-Undang Aparatur Sipil Negara baru tersebut yang menjadi prioritas untuk menjadi aparatur sipil negara sebagai berikut. Pertama, seluruh yang sudah masuk database Badan Kepegawaian Negara atau BKN. Dua, memperhatikan usianya jangan sampai yang lebih tua malah tidak bisa menjadi aparatur sipil negara. Artinya dengan harapan bahwa semua yang sudah tercover dalam database BKN itu wajib diangkat, baik PNS maupun P3K. Harapan yang kedua, supaya benar-benar teliti dalam hal pengangkatan, jangan sampai yang usia sudah tua itu tidak akan terakomodir. Harapannya supaya semuanya terakomodir, terutama usia tua. Yang ketiga, masa pengabdiannya kepada pemerintah dimulai dari yang paling lama, lanjut ke bawahnya. Dan itu adalah suatu hal yang wajar karena memang dari sisi pengabdian, para honorer yang sudah berusia tinggi, tentunya itu adalah masa kerja yang mungkin sudah lama di instansi pemerintah, baik pusat maupun daerah. Beliau menyampaikan harapan. Katanya, kami berharap penyelesaiannya diangkat menjadi pegawai negeri sipil. Tetapi jika pemerintah mengeluarkan formula menjadi P3K, hal yang dipikirkan itu jabatan P3K apa untuk para Satpol PP non-PNS terangnya. Kalau sampai diarahkan menjadi P3K paruh waktu, ujarnya, khawatir bisa menjadi masalah. Karena berpengaruh pada penghasilan. Itu sudah benar ya, bahwa memang kalau mereka akan dialihkan ke P3K paruh waktu, ada pengaruh yang terhadap penghasilan. Yang nantinya efeknya adalah para honorer yang diangkat menjadi ASN atau P3K per waktu kemungkinan terganjal dalam hal menunjukkan kinerja atau kualitas pelayanannya. Jadi sebelumnya mendapatkan full karena paruh waktu penghasilannya jadi separuh. Tentunya P3K paruh waktu bukanlah hal yang dikehendaki. Dan kita tahu juga bersama bahwa sampai detik ini pemerintah belum menetapkan bahwa harus dengan P3K paruh waktu. Semangat buat Bapak Ibu honorer Satuan Polisi Pamung Praja, demikian dengan Bapak Ibu honorer di bidang lainnya. Selain itu akan jadi masalah baru untuk kami, maka wajib menetapkan jabatan P3K apa untuk Satpol PP non-PNS, ucapnya. Raspati meminta pemerintah memperhatikan aspirasi Satuan Polisi Pamung Praja non-pegawai negeri sipil yang kemampuan fiskalnya atau APBD tidak kuat. Bagaimana solusinya? Apakah perlu penambahan DAU atau bagaimana? Jangan sampai solusi ini malah bukan menjadi solusi bagi sebagian lainnya.
ucapnya. Setelah disahkannya RUASN berikut aturan teknis di bawahnya, Raspati berharap bisa menjadi solusi untuk semua honorer dan anggota Satuan Polisi Pamung Praja non-PNS, khususnya agar kehidupan lebih baik, sejahtera, dan bisa berkarir. Juga lebih bersemangat dalam melaksanakan tugas, sehingga membawa dampak kemajuan yang signifikan bagi pemerintah, khususnya di daerah masing-masing. Itulah informasi terkini Bapak Ibu, satu keberuntungan para honorer setelah pengesahan Undang-Undang Aparatur Sipil Negara yang baru, dan sebagaimana yang telah dijanjikan oleh pemerintah melalui Menpan RB. Dalam hal penuntasan honorer, yaitu diselesaikan dengan dua cara, yaitu diangkat menjadi pegawai negeri sipil dan diangkat menjadi P3K dengan patokan adalah usia honorer itu sendiri. Sebagaimana disampaikan Menteri Anas bahwa honorer yang usianya di bawah 35 tahun diangkat menjadi pegawai negeri sipil dan honorer di atas 35 tahun diangkat menjadi P3K dengan status baik PNS maupun P3K sama-sama aparatur sipil negara, dan harapan para honorer kiranya diangkat menjadi P3K penuh waktu bila itu adalah solusi terbaiknya. Demikian informasinya, sampai ketemu pada informasi berikutnya. Terima kasih.